Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 dengan saya Vira Adelia Septa dengan NIM belakang 02 dan rekan saya. Saya Clairin Nargi Atala dengan NIM 103102400031. Saya Natasha Agustinus Bastian dengan NIM belakang 01. Kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan. Pada presentasi ini, kami membahas penerapan sistem inferensi fuzzy pada dua studi kasus, yaitu penilaian resiko kredit dan perbandingan metode Mamdani serta Sugeno pada studi kasus kedua untuk kelayakan beasiswa. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas latar belakang untuk sistem fuzzy di studi kasus penilaian risiko kredit. Dalam dunia perbankan, penilaian risiko kredit sangat penting sebelum memberikan pinjaman. Namun, data pengaju pinjaman seringkali tidak pasti, misalnya gaji dan cicilan tidak bisa langsung dikatakan aman atau beresiko. Oleh karena itu, logika fuzzy digunakan karena mampu menangani ketidakpastian tersebut. Next. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuannya, berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah dari studi kasus ini adalah bagaimana menentukan tingkat risiko kredit setiap pengaju pinjaman. Dan untuk tujuannya adalah untuk membangun sistem inferensi fuzzy yang dapat menghasilkan skor risiko kredit dan menentukan 10 pengaju dengan risiko terendah. Next. Selanjutnya, variabel dan data pada studi kasus penilaian risiko kredit. Pada sistem ini terdapat dua variabel input, yaitu gaji dan persentase cicilan terhadap gaji, sedangkan variabel outputnya adalah risiko kredit, dan setiap variabel dibagi ke dalam 3 kategori linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Next. Lalu selanjutnya fungsi keanggotaannya. Jadi nilai numerik dari setiap variabel kemudian dipetakan ke dalam himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan yang digunakan berbentuk segitiga dan trapesium. Dengan fungsi ini, satu nilai bisa memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Contohnya, gaji rendah, sedang, tinggi, cicilan kecil, sedang, besar, dan resiko rendah, sedang, tinggi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan dilanjutkan oleh Clairin. Selanjutnya ada rule base atau aturan fuzzy. Di sini rule base yang kami gunakan sesuai dengan file tugas besar yang telah diberikan. Selanjutnya ada alur sistem fuzzy yang mencakup input data, yaitu sistem menerima data input berupa gaji dan persentase cicilan dari setiap pengaju pinjaman. Yang kedua, ada fazifikasi atau mengubah nilai angka menjadi keanggotaan fuzzy. Pada tahap ini, nilai gaji dan cicilan akan diubah menjadi derajat keanggotaan pada masing-masing himpunan fuzzy. Yang ketiga, ada inferensi atau penerapan rules. Jadi, nilai hasil fazifikasi yang tadi akan diproses menggunakan aturan fuzzy if-then untuk menentukan tingkat risiko. Selanjutnya ada agregasi, di mana hasil dari seluruh aturan tadi kemudian akan digabungkan menggunakan proses agregasi untuk memperoleh satu keluaran fuzzy. Dan yang terakhir ada defazifikasi, yaitu mengubah hasil menjadi angka akhir atau skor risiko menggunakan metode rata-rata berbobot sehingga diperoleh nilai tegas berupa skor risiko kredit. Selanjutnya ada defasifikasi. Nah, pada sistem ini tuh digunakan metode defasifikasi rata-rata berbobot, yaitu weighted average, dengan menghitung nilai akhir berdasarkan derajat keanggotaan masing-masing himpunan risiko dan nilai representatifnya.
sehingga diperoleh satu nilai tegas sebagai skor risiko. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana mu adalah derajat keanggotaan hasil inferensi dan Z1, Z2, Z3 adalah nilai representatif. Kemudian kami melakukan implementasi program di mana sistem fuzzy ini kami implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan data input berupa gaji dan persentase cicilan yang dibaca dari file Excel. Library yang kami gunakan di sini hanya untuk keperluan membaca data dan menyimpan data. Sedangkan seluruh proses fuzzy dihitung secara manual tanpa menggunakan library fuzzy yang siap pakai. Setelah data dibaca, sistem akan melakukan fazifikasi, yaitu mengubah nilai numerik menjadi derajat keanggotaan pada masing-masing himpunan fuzzy. Nilai ini kemudian akan diproses menggunakan aturan fuzzy if-then dengan operator minimum untuk mendapatkan tingkat aktivasi setiap aturan. Hasil dari seluruh aturan tadi kemudian diagregasikan dan pada tahap terakhir akan dilakukan defasifikasi menggunakan metode rata-rata berbobot. Dari proses ini, dihasilkan satu nilai tegas berupa skor risiko kredit untuk setiap pengaju pinjaman. Skor risiko tersebut kemudian akan diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar untuk menentukan 10 pengaju dengan risiko kredit terendah. Hasil akhirnya disimpan kembali ke dalam file Excel sebagai output dari sistem. Nah, selanjutnya ada hasil risiko kredit. Di sini menunjukkan kalau semakin kecil skor underscore risiko, maka semakin rendah juga risikonya. Di sini di gambar ini tertera ID itu adalah identitas pengaju pinjaman. Skor underscore risiko itu adalah nilai akhir dari hasil defasifikasi. Kemudian gaji itu adalah gaji dari pengaju pinjaman dan persen underscore cicilan adalah persentase cicilan terhadap gaji. Nah, kenapa skor risiko itu bisa 0,0 semua? Karena di sistem fuzzy kami, skor kecil itu sama dengan risiko rendah. Pengaju yang ada di tabel ini tuh punya gaji yang relatif cukup dan presentasenya itu tidak tinggi. Berdasarkan aturan fuzzy, derajat keanggotaan risiko rendah lebih dominan. Jadi, setelah defasifikasi, nilai akhirnya itu jatuh ke skor minimum yaitu 0,0. Artinya semua pengaju yang ada di tabel ini itu dikategorikan sebagai risiko kredit rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus 2, yaitu sistem inferensi fuzzy untuk penentuan kelayakan beasiswa. Nah, untuk yang studi kasus 2 ini kita menggunakan metode Mamdani dan juga Sugeno. Oke, bisa di next slide. Nah, pada proses seleksi beasiswa sendiri, penilaian itu tidak selalu bisa dilakukan secara hitam dan putih, layak atau tidak layaknya saja, tetapi harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, pada studi kasus kali ini, kita melibatkan beberapa faktor akademik dan juga ekonomi. Seperti contoh, ada IPK, nilai TOEFL, dan juga penghasilan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola berbagai kriteria ini secara fleksibel dan juga adil. Dalam tugas besar ini, pendekatan logika fuzzy digunakan untuk menentukan nilai kelayakan beasiswa mahasiswa. Nah, sistem fuzzy ini dipilih karena mampu menangani perbedaan kondisi mahasiswa secara bertahap dan tidak kaku, sehingga hasil penilaiannya nanti yang diperoleh akan mendekati kondisi nyatanya. Slide selanjutnya. Oke, di sini tujuan sistem sendiri yaitu pertama untuk menentukan nilai kelayakan beasiswa menggunakan 3 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu IPK, TOEFL, dan juga penghasilan orang tua. Yang kedua, di sini kita akan menerapkan inferensi Mamdani dan juga Sugeno, dan nantinya pada hasil akhir kita akan membandingkan hasil pada kedua metode ini.
Oke, bisa slide selanjutnya. Nah, pada variabel dan juga fungsi keanggotaan, di sini ada IPK, yaitu variabel IPK digunakan untuk mempresentasikan prestasi akademik mahasiswa. Lalu di IPK sendiri dibagi jadi beberapa himpunan linguistik seperti cukup dan juga bagus. Seperti untuk keanggotaannya sudah tercantum pada inputan dari kode kita. Lalu yang kedua itu ada nilai TOEFL. Pada variabel TOEFL ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Nilai TOEFL juga dikelompokkan ke dalam himpunan linguistik seperti menengah dan juga tinggi. Lalu yang ketiga itu ada penghasilan orang tua. Variabel penghasilan orang tua digunakan untuk mempresentasikan kondisi ekonomi mahasiswa. Variabel ini dibagi menjadi beberapa himpunan linguistik seperti kecil, sedang, besar, dan juga sangat besar. Oke, next slide. Nah, kita masuk kepada aturan fazi atau rule base. Aturan inferensi fazi sendiri disusun dalam bentuk aturan if dan then yang mempresentasikan pengetahuan dasar dalam pemberian beasiswa. Aturan-aturan ini mengombinasikan faktor akademik dan juga ekonomi mahasiswa. Di sini sudah terlihat ada rule 1 sampai 5 yang merupakan rule-rule yang akan digunakan dalam aturan fazi ini. Ini juga sudah terdapat pada PPT tugas yang sudah diberikan. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini karena tadi saya sudah bilang bahwa di studi kasus ini kita menggunakan metode Mamdani dan juga Sugeno. Pada yang pertama yaitu metode Mamdani sendiri, bagian konsekuen dari setiap aturan berupa himpunan fazi. Proses inferensi ini dilakukan dengan menggunakan operator N berupa fungsi minimum atau min, sedangkan penggabungan hasil aturan dilakukan menggunakan fungsi maksimum, max atau max. Hasil dari proses inferensi Mamdani sendiri yaitu berupa himpunan fazi kelayakan beasiswa. Oleh karena itu diperlukan proses defusifikasi untuk mengubah hasil tersebut menjadi satu nilai tegas yang dapat digunakan sebagai nilai kelayakan akhir. Lalu untuk metode Mamdani ini dipilih karena hasilnya mudah dipahami secara linguistik dan sesuai untuk sistem pendukung keputusan. Yang kedua yaitu ada metode Sugeno. Nah, berbeda dengan metode Mamdani, metode Sugeno ini menggunakan fungsi matematis atau nilai konstan pada bagian konsekuen aturan. Dengan demikian, hasil keseluruhan dari setiap aturan ini berupa nilai tegas. Nah, nilai akhir kelayakan beasiswa pada metode Sugeno sendiri itu diperoleh dengan menghitung rata-rata perbobot dari seluruh aturan yang aktif. Metode ini memiliki keunggulan dalam efisiensi perhitungan dan lebih mudah untuk diintegrasikan dengan sistem berbasis matematis. Oke, bisa slide berikutnya. Oke, di sini masuk dalam implementasi program Python. Nah, sistem inferensi fazi sendiri menentukan kelayakan beasiswa diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini sudah terdapat data mahasiswa yang digunakan, merupakan data yang sudah diberikan dalam tugas yang ada di PPT. Nah, proses implementasi ini dimulai dari pembacaan data mahasiswa, lalu dilanjutkan dengan proses fusifikasi terhadap variabel IPK, TOEFL, dan penghasilan orang tua. Setelah itu dilakukan proses inferensi menggunakan metode Mamdani dan juga Sugeno secara terpisah. Nah, bisa next slide selanjutnya. Nah, di sini kan dilakukan proses Mamdani dan juga Sugeno. Mamdani ini menggunakan agregasi max dan juga centroid. Sugeno menggunakan rata-rata terbobot. Nah, lalu untuk hasil dari masing-masing metode ini kemudian dihitung untuk memperoleh nilai kelayakan beasiswa mahasiswa. Jadi nanti di hasil akhirnya, boleh di slide berikutnya. Nah,
untuk hasilnya sendiri di sini akan terlihat bahwa keputusannya itu layak atau tidak layak pada penilaian beasiswa ini. Bisa dilihat pada tabel yang sudah saya tabel output yang sudah saya cantumkan pada PPT. Nah, berdasarkan hasil implementasi ini diperoleh bahwa nilai kelayakan beasiswa mahasiswa ini menggunakan hasilnya itu cenderung sama atau sejalan meskipun terdapat perbedaan nilai numerik pada beberapa kasus. Nah, metode Mamdani menghasilkan keluaran yang lebih mudah dipahami secara konseptual karena berbasis himpunan fazi. Sementara itu, untuk metode Sugeno sendiri memberikan hasil yang lebih stabil dan efisien dalam perhitungan. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa pemilihan metode inferensi itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem masing-masing yang akan digunakan. Oke. Nah, mungkin yang itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk studi kasus 2. Untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Vira. Baik, kesimpulan dari presentasi kami secara keseluruhan, penerapan logika fuzzy pada kedua tugas besar menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian dan banyak kriteria. Sistem fuzzy memberikan hasil yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan keputusan tegas dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kasus yang lebih kompleks. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila selama proses presentasi berlangsung ada salah kata dari kami semua, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.